Semua udah ada porsinya masing-masing. Baik pelatih lokal yang kita kenal dengan sebutan local pride maupun pelatih luar yang kita bela semacam STY. Mereka sama-sama sedang berusaha mengharumkan nama bangsa, setuju? Di bidang profesi mereka masing-masing tentunya. Di sini kita akan berfokus pada benang merah antara kedua kubu yang seolah terbagi menjadi dua. Yang satu adalah Shin Tae-yong beserta ofisialnya bermodalkan kapasitas dan kualitas yang mereka miliki dari pihak STY berikut para jajarannya dalam membangun pondasi basic tim nasional Indonesia, mulai dari mindset, visi bermain, ketahanan fisik, atau endurance pemain selama 90 menit lebih untuk survive di lapangan. Berbanding pelatih lokal dengan para staf pendukungnya yang sama-sama memiliki kapasitas mereka sendiri dengan kualitas semampu mereka, yang pada akhirnya kedua pihak ini sama-sama sedang berjuang meningkatkan level permainan timnas dari berbagai kelompok umur dan di berbagai ajang. Sebenarnya apa sih untungnya kita saling berpecah belah? Coba tanyakan pada diri kita masing-masing, masih butuhkah menghujat satu sama lain dari masing-masing pendukungnya terutama kan? Walaupun memang lumrah ketika setiap orang dengan sudut pandangnya masing-masing mengemukakan pendapat mereka sehingga keluarlah aneka statement perbandingan antara satu dengan yang lainnya. Menurut saya sih itu sah-sah aja ya, karena di samping negara ini bersifat demokratis, lagi pula setiap orang pun di belahan bumi manapun pasti memiliki hak masing-masing dalam beropini dan berpendapat. I think it's normal, dan itu juga sudah terjadi otomatis kapanpun dan dimanapun, dan bukan sekarang aja, itu udah ada dari dulu. Terlepas di balik pendapatnya itu, kemungkinan ada kepentingan pasti selalu ada. Kita jangan naif juga, di balik setiap statementnya yang terkesan memprovokasi demi kepentingan menggiring massa dalam upaya mewujudkan tujuannya sendiri-sendiri, ya itu udah pasti are always be there, dan itu pastinya di luar kuasa kita. Ya, yang bisa kita kuasai adalah diri kita sendiri. Tinggal kontrol penuh ada pada diri kita sendiri dalam menentukan sikap tiap menyimak informasi yang masuk. Disitulah akal sehat kita diuji dalam mengambil sikap. Positif atau tidaknya tindakan kita merupakan hasil keputusan dari kualitas level otak kita dalam mencerna hal apapun. Itulah pentingnya selalu hidupkan akal sehat kita yang telah diamanahkan oleh Tuhan terhadap kita, agar kita menjadi makhluk yang layak disebut manusia karena memiliki pemikiran yang dapat menyelamatkan diri kita pribadi dan banyak pihak lainnya, termasuk demi kemajuan bangsa kita sendiri. Karena maju atau tidaknya suatu bangsa bukan seberapa pintar orang tersebut, melainkan seberapa bijak sikap dan keputusan yang ia terapkan pada dirinya sebagai internal dan eksternal untuk kemaslahatan banyak pihak. Jadi di sini kita menghimbau dan berupaya untuk menjadi pribadi yang gak terlalu egois. Meski terkadang ego itu penting saat diperlukan untuk kebaikan bersama daripada hanya sekedar mentingin kepentingan pribadi. For example, kepentingan pelatih lokal termaksud ofisialnya ialah tak ingin kehilangan tempat di tim nasional Indonesia, yang mana udah lumrah di mana-mana pribumi otomatis merasa gak mau tersingkir oleh orang asing. Yang sebenarnya pelatih luar tersebut pun hanya bekerja secara profesional sebagai pelatih yang dibayar oleh federasi. Karena ia kan dibayar sambil dituntut juga untuk memberikan sentuhan serta perubahan yang tak pernah dirasakan tim nasional Indonesia. Nah, di sini kan seharusnya orang lokal atau pribumi ini harus ngaca kapasitas mereka sampai di mana, seberapa luas wawasan teknis dan non-teknis sepak bola yang mereka miliki. Kalau ada yang jawab, ya kan mereka orang-orang lokal jauh lebih memahami kondisi iklim sepak bola tanah air ketimbang orang asing. You are absolutely right. I do agree 100%. But again, you don't to be selfish, right? Anda jangan egois dan jangan terlalu naif. Betul, pelatih lokal paling paham keadaan sepak bola Indonesia beserta kapasitas dari tiap materi pemainnya. Tapi bicara jam terbang, experience, pengalaman itu kan gak bisa dibeli. Ya, kapasitas dengan menghadapi pressure tinggi dari segala arah maupun itu pressure dari federasi, tekanan supporter dan penikmat bola, belum lagi tekanan level kompetisi turnamen yang diikuti timnas itu sendiri, dibutuhkan kapasitas yang telah teruji di situ. Dan hal itu jelas dimiliki oleh pelatih kaliber, bukan sekedar asal pelatih asing semata, apalagi pelatih lokal. Ya, jangan naif kita di situ. Ya, saya tekankan sekali lagi, pelatih kaliber dunia. Bukan sekedar yang penting itu pelatih asing, karena nggak semua pelatih asing memiliki kaliber dan kapasitas yang cukup mampu dalam menghadapi tuntutan yang besar seperti yang dialami STY saat ini dalam membangun mindset dan berbagai kualitas teknis yang dibutuhkan dalam bersaing di level kompetitif yang lebih tinggi. Logika aja, bukankah pohon semakin tinggi maka anginnya semakin kencang?
Karena itu, akar pohon itu sendiri harus lebih kuat dan tahan dalam menghadapi cuaca apapun yang menerpa. Karena pohon tersebut menanggung banyak beban kehidupan yang bergantung padanya. Mulai dari kehidupan yang ada di bagian pohon itu sendiri, yang berfungsi membantu penyerapan tanah dalam menampung cadangan air demi keseimbangan ekosistem di sekitarnya, seperti buah yang matang dan bermanfaat, belum lagi daun yang hijau demi kualitas udara dalam menyerap karbon dan melepaskan oksigen untuk kehidupan, termaksud kualitas kayu yang kuat untuk dimanfaatkan ke depannya. Begitu banyak bukan manfaatnya demi ekosistem kehidupan. Nah, filosofi yang sama dalam ekosistem yang ada di Timnas Indonesia juga demikian. Dengan majunya kualitas SDM yang terlibat di Timnas Indonesia akan otomatis membentuk ekosistem yang sehat dan berdampak pada perekonomian banyak pihak. Jelas sangat berdampak positif baik yang terlibat langsung dan andil dalam membentuk kualitas Timnas maupun individu yang secara tidak langsung, semua akan kecipratan manfaatnya. Karena itu udah otomatis berjalan dengan sendirinya. Ya begitu aja, akan banyak faktor sektor ekonomi yang akan terangkat. Dan baru bicara dari industri sepak bola aja loh, cukup mampu mendongkrak perekonomian negara lewat promosi wisata dan berbagai prospek bisnis yang dimiliki negara itu sendiri ke depannya. Jadi kita dapat kesimpulan, kalau kita berpikirnya demi kemaslahatan bersama, apalagi kemaslahatan yang lebih besar ketimbang kepentingan pribadi, maka itulah yang akan terbentuk dengan sendirinya. Dan lagi-lagi saya ingatkan bahwa pohon yang kuat membutuhkan proses waktu yang tak sebentar. Ya, mereka butuh proses dan progres yang lama dalam pertumbuhannya. Nah, dengan kata lain, kita ini sedang on the track. Kita ini di track yang benar karena bibit yang kita miliki sendiri sudah ditanam dan dibenahi dengan baik oleh PSSI dari zaman Pak Iwan Bule sampai Pak Erick Thohir. Sekarang dengan tetap mempertahankan pelatih sekaliber Sinteyong. Dan untuk orang-orang pribumi tak perlu takut kehilangan tempat karena justru kalau kita mau ambil positifnya, malah orang-orang lokal kita dapat menimba ilmu dari orang luar yang berkualitas. Which mean bukan dari segi teknis secara keseluruhannya, tapi dari hal positifnya yang bisa diambil dari pelatih kaliber misalnya. Ini kan jadi semacam transfer ilmu jadinya. Dan hal-hal kayak gini juga berlaku pada para pemain. Tak perlu takut nggak dipakai lagi di timnas. Kehadiran kalian masih sangat dibutuhkan kok. Baik pelatih lokal maupun pemain lokal untuk keautentikan merah putih. Of course, sekarang ini jauh lebih penting kita saling mendukung mau lokal mau pendatang, di mana sesekali kita belajar dari mereka dan kemudian bersaing secara sehat dan profesional. Karena di saat yang sama kita bisa menunjukkan kualitas terbaik kita, kualitas terbaik dari versi diri kita saat perform. Disitulah momentumnya. Kalau belum maksimal, masih ada waktu untuk mematangkan potensi yang ada di dalam masing-masing individu, baik itu staf kepelatihan orang-orang pribumi maupun pemain lokal demi nama bangsa. Daripada merasa terancam karena takut tersaingi dan terlupakan dari timnas Indonesia, saya pribadi sangat mengapresiasi ambisi pelatih lokal dan pemain lokal dalam membela merah putih. Tapi lagi-lagi, muhasabah atau introspeksi diri lebih penting ketimbang ingin naik tapi saling menjatuhkan. Karena nggak ada gunanya juga. Naik pun kita pasti mentok begitu menghadapi kualitas dari negara lain di atas kita. Karena itu, langkah Pak Erick Thohir sebagai ketum PSSI sebenarnya sudah sangat tepat dengan membagi tiap porsi dan amanah kepada para pelatih yang ada. Misalnya Coach Bima Sakti dengan skuad Piala Dunia U17-nya yang masih pada muda-muda ini. Coach Indra Syafri dengan timnas Asian Games-nya. Daripada hanya menghujat mereka, kenapa nggak kita support dan semangati saja mereka? Karena kedua kelompok umur ini memiliki tantangannya masing-masing yang tentu nggak mudah menjawab ekspektasi kita semua. Di sini yang kita perlukan bukan tekanan mental terhadap mereka. Karena tanpa kita tekan pun mereka sudah cukup tertekan dengan tuntutan pekerjaan mereka masing-masing. Baik itu target dari federasi misalnya. Kalaupun andai kata federasi misalnya tidak menargetkan, masa iya mereka santai-santai gitu aja. Tentu baik dari staf kepelatihan maupun individu setiap pemainnya, mereka kan pasti sadar dan ingin memberikan yang terbaik pada negeri ini. Pasti mereka memiliki hasrat ambisi untuk memberikan yang terbaik. Tinggal Sinteyong dengan level senior dan U23-nya. Di sini bagi penggemar lokal pride juga harus sadar bahwa ini bukan level biasa. Pressure di sini nggak main-main, jauh lebih tinggi, jauh lebih bahaya. Dibutuhkan kapasitas dan pengalaman pelatih kaliber dunia. Sekaligus kita ingin tahu sejauh mana sih STY dan skuadnya bersaing di level yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Baik lokal pride maupun pendukung STY sekarang sudah bukan waktunya lagi saling mendiskreditkan satu sama lain. Karena jelas bukan itu yang diinginkan Garuda. Yang dibutuhkan negeri ini ialah perkembangan kualitas industri sepak bola kita demi memajukan banyak sektor penting di negara ini agar seluruh SDM kita dapat terlibat dalam menikmati dan mendatangkan manfaat di tiap ajang yang sedang kita ikuti. Jadi seharusnya sudah tidak ada lagi istilah local pride dan pro STY. Yang ada seharusnya hanyalah kita Garuda. Ya,
Itu yang terpenting, karena siapapun Anda, baik pemain lokal, baik pelatih lokal, termasuk stafnya Sinteyong sekalipun, semua memiliki hak dalam membangun sepak bola tanah air di negeri kita ini. Dan sudah semestinya kita sebagai pemain ke-12 tinggal memberikan dukungan yang tulus terhadap mereka, terlepas apapun hasil yang akan kita dapat nantinya. Karena ingat teman-teman, level kita saat ini bukan berasal dari negeri sepak bola dengan tradisi kualitas seperti negara-negara kuat yang kita kenal. Kita ini berasal dari negara yang sedang bangkit, membangun, dan berkembang. Ya, anak-anak kita pun masih butuh banyak jam terbang. Tanpa kita press pun mereka semua sudah kena pressure dari pelatihnya masing-masing. Dan jadi kita juga jangan asal menaruh ekspektasi dan harapan tinggi. Kita harus tahu diri juga saat ini kita ada di mana dan berikan mereka kesempatan untuk berkembang. Pelatihnya sendiri juga terkena tekanan dan tuntutan dari federasi yang membayar mereka mahal-mahal. Endingnya kan yang penting demi prestasi tim nasional Indonesia, demi nama baik tim nasional Indonesia. Jadi mau itu local pride ataupun STY, semua memiliki hak dan kita harus memberikan kesempatan pada mereka. Kita harus mendukung mereka dan kita juga harus mengerti kapasitas mereka. Sehingga ketika kita mendapati kekurangan-kekurangan dari mereka, ya kita harus maklum karena kita ini masih berkembang, kita sama-sama masih berkembang. Ya pemainnya masih berkembang, pelatihnya sedang berusaha, dan kitanya juga supporter harus belajar berkembang menjadi supporter elit yang sudah waktunya menjadi supporter yang lebih dewasa dalam menyikapi banyak hal. Ya, kita harus memberikan kesan positif baik di dalam maupun di luar lapangan agar kualitas sepak bola Indonesia kita bisa maju ke depannya. Baik, saya kira cukup sampai di sini poin yang ingin saya ingatkan pada para insan sepak bola Indonesia agar tak mudah terprovokasi dan tergiring dari segi opini-opini yang bersifat memecah belah. Terus aktifkan akal sehat kita dalam mencerna setiap hal yang kita lihat dan kita dengar sebelum memutuskan untuk bertindak. Karena apapun tindakan kita baik buruknya tidak hanya berdampak pada diri kita sendiri, tapi juga berdampak ke banyak sektor, terutama iklim sepak bola yang sedang kita alami saat ini. See you to the next video and thanks for watching.